Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailal Muna Safira dengan NIM G0025-101 dari kelompok A3. Dan di sini saya akan menjelaskan anatomi organ genitalia femina. Tugas inhal. Oke. Pertama, untuk soalnya seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai cavum uteri. B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis yang penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Oke, next. Untuk perjalanannya perjalanan oosit pertama nanti ini kan sel telurnya ya, oositnya. Nah, ini namanya ovulasi, dimana nanti oosit sekunder nanti bakal dilepaskan dari folikel degraf dan ovarium saat ovulasi. Nah, kemudian dia berjalan ditangkap oleh fimbria tuba. Nah, fimbria tuba ini apa? Dia itu umbai tuba Fallopi yang berada dekat ovarium, yang nanti bakal menangkap dan mengarahkan masuk ke dalam tuba. Ini nanti udah berjalan, kemudian masuk ke infundibulum. Nah, di sini oositnya tuh bakal masuk ke bagian infundibulum di tuba Fallopi. Oke, kemudian dia akan bergerak ke ampula. Ya kan, di ampula nanti oositnya bakal bergerak menuju ke ampula. Nah, bagian ampula yang paling panjang, nanti oositnya tuh bakal berjalan ke ampula yang paling panjang kan, dan akan menjadi lokasi paling sering terjadi pembuahan atau fertilisasi di ampula ini. Nah, kemudian lanjut ke istimus tuba ya, dimana nanti oosit itu bakal kayak diem dulu di situ. Nah, jika tidak dibuahi, nanti oosit tetap bakal melanjutkan perjalanan menuju istimus, bagian tuba yang lebih sempit dan dekat dengan uterus. Nah, kemudian masuk ke cavum uteri. Nah, akhirnya nanti oosit itu bakal mencapai cavum uterus dan masuk ke rongga rahim atau cavum uteri. Nah, nanti tempat dimana dapat terjadinya implementasi jika telah dibuahi. Implementasi itu kayak apa? Sel telurnya bakal kayak berkembang gitu. Nah, kita next. Belum. Ini ovulasi nanti terjadi biasanya di hari ke-14. Nah, untuk oositnya nanti hidupnya kurang lebih kayak sehabis hari ke-14, kurang lebih 1 hari setelahnya. Terus untuk sampai ke uterus dia mungkin kurang lebih 3-5 hari. Nah, untuk implementasinya kayak tadi ya, oosit menempel calon janinnya di rahim tadi hari ke-20-an. Kemudian untuk lokasi fertilisasinya, di mana lokasi fertilisasi tadi kan sudah dijelaskan di bagian ampula ya, di sini. Nah, nanti bagian terluas di dalam tuba Fallopi. Nah, nanti ovarium tuh di tempat oosit sel telur berasal. Saat ovulasi nanti oosit bakal dilepaskan dari ovarium. Nah, di infundibulum tadi setelah keluar, oosit itu bakal ditangkap oleh bagian ujung tuba yang disebut infundibulum. Nah, ada jari-jari fibria yang membantu menangkap oosit supaya masuk ke saluran. Kemudian
Nanti di ampula, oosit itu bakal bergerak ke bagian ampula. Nah, di bagian paling lebar dari tuba Volpi. Jadi di tuba Volpi itu ada yang paling lebar. Nah, nanti oositnya bakal di situ. Nah, nanti disitulah bakal terjadi pertemuan sperma dan oosit. Nah, nanti bakal terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nanti sperma kan bakal masuk kan dari vagina, kemudian ke rahim, nanti naik ke tuba, kemudian ketemu oosit di ampula. Kemudian di istimus setelah dibuahi nanti kan jadinya zigot. Nah, nanti zigot nanti bergerak ke bagian yang lebih sempit yaitu istimus. Ya, yang bagian sempit itu disebut istimus. Nah, nanti di perjalanan itu bakal mulai pembelahan sel. Nah, untuk menuju uterus, nanti dari istimus tadi yang bagian paling sempit, nanti zigot lanjut ke rahim, nanti bakal masuk ke kavum uteri untuk implementasi. Kemudian aplikasi klinis fornix posterior, kuldensentesis, dan kalpotomi. Nah, fornix posterior itu tuh merupakan bagian posterior dari vagina yang terletak di bagian serviks. Nah, secara autonomis, fornix posterior ini berhubungan sangat dekat dengan kavum deugulasi. Nah, itu tuh apa? Itu tuh ruang terdalam dalam rongga pelvis wanita. Nah, karena posisinya tuh paling rendah, jadi cairan patologis kayak darah dan cairan itu bakal sering terkumpul di area situ. Nah, kedekatan antara fornix posterior dan kavum deugulasi tadi menjadikan darah memiliki nilai klinis yang penting karena memungkinkan akses langsung ke rongga peritoneum tanpa perlu melakukan pembedahan besar melalui abdomen. Nah, hal ini dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, antara lain koldensentasis. Nah, koldensentasis itu apa? Dia itu tindakan penusukan menggunakan jarum melalui fornix posterior untuk mengambil cairan dari kavum deugulasi. Nah, ini tuh biasanya dilakukan untuk tujuan diagnostik, misalnya pada kecurigaan kehamilan ektopik yang ruptur atau adanya perdarahan intraabdomen. Nah, untuk kalpotomi nanti itu dia tuh tindakan insisi atau kayak sayatan gitu pada fornix posterior untuk membuka akses ke kavum deugulasi. Nah, prosedur ini dapat digunakan untuk drainasi cairan, pengeluaran abses ataupun sebagai jalur akses dalam tindakan pembedahan ginekologi tertentu. Oke, penjelasan tentang tugas inhale cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.